Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana. Saya mengajar di SDN Rawabuaya 03 Pagi. Saya CGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan informasi lainnya dari seorang guru atau instruktur kepada siswa atau peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ingarso Songtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kita pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan yang ada pada kodrat anak, baik lahir maupun batin, sesuai dengan filosofi petani bahwa anak itu unik, mengajarkan kita untuk menghargai proses, bekerja keras, dan mengandalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menuntun juga berhubungan dengan kodrat keadaan setiap anak. Andai kata anak itu dasarnya baik, akan mendapat tuntunan semakin baik di pengertiannya. Jika dasarnya tidak baik, akan mendapatkan tuntunan agar terlepas dari pengaruh jahat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kekuatan-kekuatan yang ada pada kodrat anak, di mana kekuatan-kekuatan yang ada pada diri anak yaitu budi pekerti. Karena anak bukanlah kertas kosong yang harus kita isi. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi peserta didik, untuk menjadikan pribadi yang merdeka, secara lahir bebas, secara batin mandiri. Anak juga memainkan peranan penting dalam perkembangan mereka sebagai individu yang berdampak pada masyarakat. Melalui peran-peran ini, anak belajar beradaptasi, berkontribusi, dan membentuk identitas sosial mereka. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa murid adalah individu yang aktif dalam proses belajar mengajar di bawah bimbingan seorang guru, pengajar, atau instruktur. Pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya hanya mentransfer materi pelajaran. Peserta didik hanya sebagai objek pembelajar. Pembelajaran berpusat pada guru. Ketuntasan penyampaian materi dan ketuntasan kriteria minimal lebih penting dibandingkan pembelajaran secara holistik. Kemampuan peserta didik hanya dilihat dari kognitif dan psikomotorik saja, sedangkan efek afektif hanya sebagian kecil. Sering merasa gagal jika peserta didik belum mencapai KKM dalam pembelajaran. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya lakukan tidak tepat. Seharusnya saya berperan sebagai fasilitator, peserta didik sebagai subjek pembelajar yang bebas berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, melakukan pembelajaran secara holistik. Kemampuan peserta didik dilihat dari aspek pembelajaran harus terfokus pada kognitif, psikomotorik, afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Selalu melakukan refleksi pembelajaran, terus mengembangkan kemampuan diri secara profesional. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan melibatkan peserta didik atau student center. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang mandiri, kreatif, kolaboratif, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi.
Saya akan mengenali karakteristik peserta didik dengan komunikasi yang baik. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Salam bahagia guru-guru hebat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.